Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Pujotomo dari Universitas Siberasia kelas IT 01 dengan NIM 220401011005, ingin mempresentasikan tentang pengenalan perakitan komputer untuk memenuhi tugas organisasi arsitektur dan organisasi komputer. Berikut komponen utama dari PC atau desktop, yaitu motherboard, prosesor, memori RAM, hard disk, graphic card, casing, dan power supply unit atau PSU. Motherboard merupakan komponen utama dari sebuah komputer karena semua komponen komputer diletakkan dan disatukan di dalamnya. Prosesor itu merupakan otak dari komputer karena setiap pengelolaan data dilakukan pada prosesor. Oleh karena itu, diperlukan proses yang cukup cepat untuk mengeksekusi program-program yang akan digunakan. 3. Memori RAM merupakan salah satu komponen terpenting untuk diperhatikan karena performa komputer juga sangat bergantung pada dengan kecepatan memorinya. Fungsi memori pada komputer adalah menampung sejumlah data atau informasi sebelum diproses oleh prosesor. Sehingga semakin besar kapasitas memori, maka semakin besar data dan informasi yang didapatkan dan ditampung sebelum diproses. Hard disk merupakan tempat penampungan data statis. Graphic card, kartu grafis atau biasa disebut dengan VGA, umumnya yang beredar di pasaran menggunakan chipset dari NVIDIA dan ATI. Kartu grafis dengan chipset ATI umumnya dikenal dengan kecepatan pengelolaan data yang tertinggi, sehingga cocok untuk platform game yang memerlukan tingkat pergantian frame setiap detiknya cukup tinggi. Sedangkan kartu grafis NVIDIA untuk platform game yakini seri GeForce lebih dominan pada tingkat ketajaman dan kesempurnaan dari ketampilan yang dihasilkan. Selain itu, NVIDIA juga mengeluarkan satu varian chipset grafik untuk kalangan profesional yakni NVIDIA Quadro. Chipset ini diperlukan untuk proses grafis yang memerlukan tingkat kedetailan cukup tinggi, seperti pengelolaan foto dan video editing, serta diperuntukkan untuk proses rendering karena menyediakan pixel pipeline yang cukup tinggi. Casing fungsi utamanya adalah melindungi komponen-komponen utama komputer. Tanpa casing, komponen-komponen tersebut rentan terhadap berbagai gangguan dari luar. Power supply unit atau PSU fungsinya sebagai memasok daya ke komponen lain pada PC. Semua komponen PC selain power supply akan memperoleh pasokan daya dari power supply tersebut. Spesifikasi yang sering dicantumkan adalah daya maksimum total dan daya maksimum masing-masing tegangan. Biasanya juga harus maksimum. Nilai-nilai ini sebaiknya dicermati, adapun tegangan yang umumnya disediakan oleh power supply adalah plus 3,3 volt, plus 5 volt, plus 12 volt, min 5 volt, min 12 volt, dan 5 FCB standby. Daya maksimum total adalah daya total yang bisa diberikan dengan kombinasi tertentu. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan merakit PC atau desktop. Yaitu pertama kita pasang prosesor ke motherboard, lalu pasang juga headset-nya ke prosesor atau biasa disebutnya thermal paste ya. Lalu pasang RAM-nya ke motherboard, pasang power supply-nya ke motherboard, ke casing, pasang motherboard-nya ke casing, pasang kabel motherboard dan casing-nya, pasang drive hard disk-nya, kita pasang VGA card-nya. Nah, setelah itu kita konfigurasi pengaturan BIOS-nya. Langkah paling pertama setelah merakit PC adalah mengonfirmasi BIOS, basic input atau output sistem memasukkan atau keluar dasar. BIOS adalah perangkat lunak yang tersimpan di setiap motherboard yang menginstruksikan komputer tentang cara menjalankan fungsi dasar dan membantu mengidentifikasi perangkat keras di sebuah komputer. Untuk mengakses BIOS, Anda perlu menekan terus salah satu tombol fungsi saat komputer melakukan booting. Tombol yang tepat untuk mengakses BIOS berbeda-beda di antara produsen motherboard dan dapat diperiksa pada dokumentasi motherboard Anda. Biasanya entah itu F1, F2, Dell, atau F10. Ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.